Perkembangan jemaat Islam di Belanda sangat pesat. Saat ini umat Islam di Belanda berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Mereka adalah merupakan warga negara dan pendatang. Jumlah ini mencakup 4 hingga 5% populasi yang mencapai 16 juta jiwa. Dari angka itu pemerintah Belanda pun punya posisi istimewa di mata umat Muslim Eropa. Belanda menjadi negara terbesar kedua di Eropa dengan penduduk Muslim. Itu ditinjau setelah Perancis dari persentase semua penduduk. Islam adalah agama dengan perkembangan paling pesat. Hal itu agaknya terlepas dari hubungan antara Islam dan Belanda yang telah memiliki rentan sejarah panjang bahkan sejak abad ke-17. Oleh karena itu kontribusi umat Islam terhadap kemajuan yang dicapai negeri Belanda sangatlah besar. Dan besarnya kontribusi umat Islam itu mampu mewarnai kebijakan negara dalam menghormati kebebasan beragama dan toleransi. Pada awalnya, interaksi komunitas Muslim Belanda dengan masyarakat setempat berjalan dengan baik. Warga pun menganut keyakinan umat Islam. Dan umat Islam mulai membangun sejumlah tempat ibadah. Kumandang azan juga diperbolehkan kendati dengan pengerasan suara meski hanya sekali dalam sepekan. Warga Muslim Belanda juga membangun sejumlah rumah pemotongan hewan disingkat dengan RPH dan mereka juga menanamkan cara-cara penyembelihan sebagaimana ajaran syariah Islam. Sejumlah perkantoran menyediakan fasilitas tempat sholat kepada pegawai yang beragama Islam puasa Ramadan dan libur hari raya. Akan tetapi masa-masa penuh keakraban ini mulai menghadapi ujian berat terutama sejak awal abad ke-21. Sentimen anti-Islam semakin meluas akibat hasutan dan tudingan negatif terhadap agama dan umat Islam. Oleh karena itu umat Islam pun harus berjibaku untuk mengungkap tudingan negatif yang dilancarkan oleh kelompok anti-Islam itu. Para orientalis dan kalangan anti-Islam tak henti-hentinya menanamkan rasa takut dan kebencian terhadap Muslim dan Islam di dalam masyarakat. Mereka khawatir Islam akan semakin berkembang pesat di Eropa termasuk Belanda. Mereka berasumsi bila hal itu terjadi maka akan mengancam budaya dan nilai-nilai mereka. Sebuah alasan dan fobia yang sangat berlebihan. Ketakutan bahkan sudah mencapai tingkat kebencian. Sebagian besar masyarakat kini tidak lagi mendukung kelompok yang sering mendiskreditkan agama Islam. Suara-suara untuk mengambil hak-hak Muslim menutup masjid memaksa Muslim untuk mengikuti gaya hidup Barat terus dikumandangkan. Begitu juga dengan pelarangan hijab dan terorisme. Kini umat Muslim di Belanda benar-benar memasuki masa penuh cobaan dan ujian. Puncaknya saat terjadi pembunuhan terhadap seorang kolumnis dan sineas kondang Theo van Gogh di Amsterdam tahun 2004 silam. Theo adalah pembuat film kontroversi Submission yang bercerita tentang kompilasi yang konon kerap dialami wanita Muslim oleh suaminya. Pembunuhan ini diketahui menyentak masyarakat Belanda, apalagi setelah pelakunya adalah imigran Muslim asal Maroko. Motif pembunuhan diduga karena pendapat Van Gogh yang selama ini sangat menghina Muslim dan sering diajak. Sosiolog Dick Pels, dikutip dari situs radio Nederland Wereldomroep NL, mengatakan, wajah Belanda seakan berubah pasca dibunuhnya Van Gogh. Momen itu dimanfaatkan sejumlah kalangan, salah satunya yang terkenal adalah Geert Wilders, anggota parlemen Belanda. Sejak pembunuhan terjadi, banyak orang berpikir bahwa Islam adalah ancaman. Dan itu dimanfaatkan Wilders dengan baik, papar Dick Pels. Menurutnya, ada kesamaan antara Van Gogh dan Wilders. Keduanya sama-sama punya ketakutan terhadap Islamisasi budaya. Itulah yang membuatnya terus bersuara anti-Islam. Beberapa tahun lalu, Wilders memantik kemarahan komunitas Muslim Belanda dengan rencana pemutaran film fitnah yang melecehkan Islam. Tampaknya belum puas, Wilders menggagas rancangan undang-undang tentang jilbab kata lain dari
Dia menyarankan agar setiap muslimah yang ingin memakai jilbab harus meminta izin, dan membayar 1.000 euro per tahun untuk keistimewaan itu. Kami sudah jenuh dengan jilbab. Kami melakukan apa saja untuk mengurangi pemakaian jilbab. Kami sudah menyusun rancangan undang-undang yang melarang burka, katanya pada situs RNWNL. Argumen yang paling umum dari pernyataan sejumlah pengamat terkait rangkaian kejadian ini, urai artikel di situs opendemocracy.net, menandai belum kuatnya fondasi toleransi dan multikulturalisme dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya, Belanda berspekulasi akan menghadapi krisis identitas. Hal ini mengharuskan penelaahan kembali prinsip-prinsip esensial dalam masyarakat, agar mampu mengedepankan toleransi dalam posisi yang lebih kuat.